Tahukah kamu sumber air rumahmu? Air hujan, air tanah, dan air permukaan adalah sumber air yang digunakan untuk aktivitas manusia, baik untuk pertanian, industri, maupun aktivitas domestik lainnya. Ketika hujan turun, air hujan mengisi cadangan air permukaan dan air tanah. Air hujan yang masuk ke dalam tanah tersimpan dalam akuifer, baik posisinya dekat dengan permukaan tanah ataupun jauh di dalam tanah. Kebanyakan rumah mendapatkan sumber air dari cadangan air tanah dangkal yang dapat diambil menggunakan sumur gali, pompa tangan, atau pompa listrik. Pada daerah dengan kondisi geologi seperti di Bekasi, air tanah dangkal dapat diperoleh dengan menggali antara 5 hingga 20 meter. Akses yang mudah membuat air tanah ini banyak digunakan rumah tangga sehingga cadangannya dapat cepat berkurang sesuai dengan banyaknya pemakaian air penduduk. Kuantitas dan kualitas air tanah dangkal sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di permukaan tanah. Kalau ada yang membuat sumur resapan, maka airnya akan mengisi cadangan air pada akuifer ini. Namun, dampak negatifnya, kalau ada kebocoran septic tank misalnya, itu juga dapat mencemari cadangan air tanah dangkal. Selain air tanah dangkal, banyak juga rumah tangga yang mendapatkan air dari air tanah dalam. Mereka mendapatkannya langsung dari sumur artesis atau melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat seperti Pamsimas contohnya. Di Bekasi misalnya, cadangan air tanah dalam baru dapat diperoleh pada kedalaman 80 meter atau lebih. Sehingga pengeboran dan pengelolaannya mulai dari perencanaan sampai dengan operasionalnya jauh lebih kompleks dan mahal. Cadangan air tanah dalam yang kita nikmati sekarang mungkin adalah air yang telah berada di dalam tanah selama puluhan sampai ratusan tahun, sehingga kualitas sangat baik dan terjaga dari aktivitas manusia di permukaan tanah. Namun, perlu diingat bahwa saat menggunakan cadangan air tanah dalam, kita bagaikan menambang cadangan air yang sangat berharga yang telah kita tabung berpuluh-puluh tahun lamanya. Saluran Tarum Barat atau Kalimalang yang mengalir dari Bendungan Jatiluhur ke Jakarta adalah sumber air baku utama bagi Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Sebagian besar perusahaan air minum perpipaan di wilayah ini mendapatkan air bakunya dari Kalimalang. Sumber air baku kita tuh dari Kalimalang, dialirkan melalui sungai irigasi Bulak Mangga. Daerah Kalimalang PCT2. Kalimalang adalah sebuah contoh dari open kanal atau kanal terbuka. Kelemahan dari sistem ini membuat sumber air rentan tercemar oleh aktivitas di sekitarnya, seperti sampah yang dibuang ke kali, ataupun praktek buang air besar sembarangan. Dalam waktu dekat ini, melalui proyek SPAM Jatiluhur 1 dan SPAM Insinyur Haji Juanda, penduduk di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Karawang akan mendapatkan air yang disalurkan langsung dari kanal tertutup atau jaringan perpipaan, disalurkan langsung dari Bendungan Jatiluhur ke kota-kota tersebut. Pada proses pengolahan air baku menjadi air minum, pertama-tama pengelola akan mengambil air baku dari sumber air baku ke unit intake. Air baku yang diambil telah disaring dari sampah-sampah yang mungkin terbawa dari sumber air baku.
Air baku dari unit intake akan dialirkan ke unit pengolahan untuk diolah melalui proses koagulasi, flokasi, dan pengendapan. Pada proses ini, zat kimia akan ditambahkan pada air baku untuk memisahkan dan mengendapkan partikel yang menyebabkan air menjadi keruh. Prosesnya sendiri membutuhkan beberapa tahapan proses untuk menghasilkan air dengan kualitas siap minum, sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, air minum ini akan dialirkan ke reservoir untuk disimpan sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Seperti air yang diproduksi di WTP ini, air ini telah memenuhi standar air minum Kementerian Kesehatan dan sudah layak untuk langsung diminum seperti yang biasa kita temui di negara-negara maju. Namun, kendala pada jaringan distribusi seperti kebocoran pipa distribusi atau tekanan air yang rendah dapat mengakibatkan kualitas air di jaringan perpipaan menjadi menurun. Akibatnya, kualitas air yang diterima pelanggan lebih rendah daripada standar kualitas air minum. Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa memfilter atau merebus air terlebih dahulu akan menghasilkan air yang layak untuk diminum. Agar kita mendapatkan air dengan kualitas yang baik, sebaiknya kita ikut menjaga kebersihan sumber air dari aktivitas domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air kita.